menuju jantung kekuatan militer Iran. Jaringan itu tak terlihat oleh mata, namun terasa dalam setiap ledakan rudal di Timur Tengah. Di tengah semua itu, ada satu nama, Baoxia Liu, atau dikenal juga sebagai Emily Liu, perempuan kelahiran 10 September 1981, yang kini menjadi salah satu buronan paling dicari oleh Amerika Serikat. Bagi FBI, Liu bukan hanya sekadar pelaku penyelundupan. Ia bagian dari sistem, seorang operator senyap dalam skema pengiriman teknologi militer dari Amerika menuju Iran. Jejaknya tidak langsung. Ia tidak pernah membawa senjata. Tapi apa yang dia suplai? Menghidupkan mesin perang. Skemanya terlihat sederhana, tapi sangat rapi. Sejak 2007, Liu diduga menyuplai ribuan komponen elektronik yang dapat digunakan untuk membuat drone, rudal balistik, dan sistem persenjataan militer lainnya. Komponen itu dibeli dari eksportir sah di Amerika, dengan dokumen lengkap, alamat perusahaan di Cina dan Hong Kong. Namun yang tidak diketahui oleh eksportir adalah, identitas pengguna akhirnya telah dipalsukan. Barang-barang itu tidak pernah berhenti di Cina. Melalui serangkaian perusahaan cangkang dan logistik bayangan, komponen dikirim ke Iran, tepatnya ke entitas yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran. Dua perusahaan disebut menerima barang itu, Shiraz Electronics Industries dan Ryan Rost Afzar. Keduanya berperan langsung dalam pengembangan sistem senjata Iran. Beberapa dari komponen ini digunakan dalam sistem rudal balistik dan drone yang kini menjadi bagian dari konflik antara Iran dan Israel. Senjata-senjata buatan Iran juga dikirim ke medan perang lain, Rusia, Sudan, hingga Yaman. Sejak Juli 2017, Liu masuk daftar sanksi OFAC SDN atau Badan di Departemen Keuangan Amerika yang bertanggung jawab menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap negara, individu dan entitas tertentu. Bagi Amerika, Liu telah mendukung Iran dalam mengembangkan program rudal dan pesawat tanpa awak. Liu tidak bekerja sendirian. Ia didakwa bersama 3 orang lainnya. Lee Yongsin alias Emma Lee, Yung Yiu Wa alias Steve Yung, dan Zhong Yanlai alias Sidney Chong. Keempatnya kini berada dalam daftar paling dicari oleh FBI. Departemen Luar Negeri Amerika bahkan menawarkan imbalan hingga $15 juta bagi siapapun yang memberi informasi yang mengarah pada penangkapan mereka. Menurut FBI, Liu adalah agen pengadaan dan pedagang senjata. Ia mengoperasikan berbagai perusahaan dagang, berbicara dalam Mandarin, Kanton, dan Farsi. Ia disebut memiliki koneksi dengan Beijing, Teheran, Shiraz, dan Hong Kong. Sebuah lintas jaringan yang sulit disentuh hukum konvensional. Dalam keterangannya, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan, teknologi buatan Amerika telah digunakan oleh Korps Garda Revolusi Iran dan Kementerian Pertahanan Iran untuk memproduksi sistem senjata. Bagi Iran, skema semacam ini adalah sumber kehidupan teknologi militer mereka. Dan bagi Amerika, ini adalah pelanggaran keamanan nasional yang serius. Kasus ini bukan hanya soal ekspor ilegal. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu orang, dengan kecerdikan, jaringan, dan niat tersembunyi, bisa menghubungkan satu negara ke negara lainnya, menyuplai komponen senyap, yang hasil akhirnya meledak ribuan kilometer jauhnya. Strategi serangan Iran yang terkoordinasi terbukti mampu menembus Iron Dome dan sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Dengan kombinasi rudal balistik hipersonik, rudal jelajah, serta serangan drone umpan, Iran berhasil mengecoh sistem pencegat Zionis. Selain itu, angkatan bersenjata Iran juga menghantam sejumlah wilayah strategis di Tel Aviv pada Rabu 18 Juni malam. Lantas serangan besar dari Iran ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Bahkan ratusan rudal balistik Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Akibatnya menewaskan lebih dari 25 orang dan melukai lebih dari 647 warga sipil. Adapun keberhasilan serangan ini berkat Iran menggunakan strategi serangan massal yang membanjiri radar dan rudal pencegat Israel. Sementara itu, Iran mengerahkan rudal hipersonik Fatah yang dapat bermanuver di udara dengan kecepatan tinggi dan sulit dilacak. Iran bahkan menggunakan drone umpan dan rudal kosong untuk mengelabui sistem pertahanan dan menguras stok rudal pencegat dari Israel. Meski demikian, pejabat militer Zionis mengakui sistem Iron Dome mereka nyaris lumpuh menangkis ratusan rudal dari Iran. Pangkalan udara Al-Udeid di luar Doha, Qatar telah menjadi pangkalan militer utama AS di Timur Tengah. Hal itu tampak banyak pesawat yang berada di landasan tersebut. Pangkalan udara itu dipenuhi oleh beberapa pesawat angkut, jet tempur, dan pesawat tanpa awak. Mengapa Israel ingin AS hancurkan bunker situs nuklir Fordow milik Iran? Presiden AS Donald Trump mengatakan dia masih mempertimbangkan pilihannya mengenai intervensi militer Amerika Serikat di tengah meningkatnya permusuhan antara Israel dan Iran.
Berdiri di halaman selatan Gedung Putih pada hari Rabu, Trump berkata, minggu depan akan menjadi minggu yang penting, seraya menambahkan bahwa para pejabat Iran bersemangat untuk bernegosiasi. Namun, ia memperingatkan mereka bahwa sudah sangat terlambat untuk berbicara setelah mereka menghubunginya. Para pejabat dan pakar telah menyatakan bahwa bom penghancur bunker seberat 30.000 pon, 13.000 kilogram, milik AS adalah satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan pabrik pengayaan bahan bakar Fordow, sebuah fasilitas yang diakini menjadi pusat program nuklir Teheran dan dibangun jauh di dalam gunung. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memiliki bom ini, yang dikirimkannya menggunakan pesawat pengebom B-2. Jika dikerahkan melawan Iran, ini akan menjadi perubahan besar dari yang awalnya hanya mencegat rudal atas nama Israel menjadi melakukan serangan ofensif aktif terhadap Iran. AS bersiap kemungkinan serangan terhadap Iran dalam beberapa hari mendatang. Saat Trump membuat dunia bertanya-tanya tentang intervensi militer AS dalam serangan Israel terhadap Iran, semakin banyak laporan bermunculan mengenai persiapan di Washington, D.C., untuk tindakan tersebut. Bloomberg News, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa pejabat senior AS bersiap menghadapi kemungkinan serangan terhadap Iran dalam beberapa hari mendatang. Minggu 15 Juni 2025 malam, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik ke Israel. Bahkan serangan berlanjut hingga Senin 16 Juni. Serangan Iran tersebut menargetkan wilayah yang luas di wilayah-wilayah pendudukan. Menurut media Israel, selain rudal balistik, Iran juga meluncurkan rudal lain. Meski demikian, belum jelas senjata jenis apa yang diluncurkan militer Teheran tersebut. Ledakan pun terdengar di seluruh wilayah selain Al-Quds. Sebuah bangunan hancur terkena dampak langsung serangan rudal Iran di Haifa. 7 orang juga mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Selain di Haifa, sebuah roket juga jatuh di sebuah mosaf dekat Kiryat Gat, sementara roket lain mendarat di Side Uziyahu di selatan. Diketahui serangan ini membalas agresi Israel terhadap Iran pada Jumat 13 Juni. Teheran menolak melakukan gencatan senjata jika Israel masih terus meluncurkan serangan ke wilayahnya. Dari Al-Mayadin, Iran meluncurkan rentetan rudal baru pada Senin 16 Juni 2025. Serangan menargetkan Tel Aviv dan daerah sekitarnya di pusat kota serta Haifa di wilayah Palestina yang diduduki di utara. Sebuah sumber melaporkan bahwa rudal Iran jatuh pada instalasi militer di Negev yang diduduki dan di kamp tentara Israel di Galilea yang diduduki. Sementara rudal yang jatuh di Haifa menyebabkan ledakan dahsyat. Pembangkit listrik yang berada di kota itu juga menjadi target serangan. 2 rudal hipersonik dilaporkan menghantam pembangkit listrik itu. Perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey melaporkan kebakaran di pembangkit listrik dekat pelabuhan Haifa. Perusahaan listrik Israel juga melaporkan kerusakan pada jaringan listrik setelah roket jatuh di beberapa lokasi di Israel bagian tengah. Pemadaman listrik pun meluas di beberapa daerah. Tentara Israel memperkirakan militer Iran meluncurkan 100 rudal menyasar wilayah pendudukan. Rudal hipersonik Iran mampu menembus pertahanan canggih Israel. Rudal ini diklaim memiliki kecepatan 10.000 mil atau setara dengan 16.000 km per jam. Dengan klaim kecepatan rudal seperti itu artinya hanya butuh sekitar 11 menit bagi rudal Iran untuk jatuh di Israel. Diketahui jarak terpendek antara ibu kota Teheran dengan Tel Aviv melalui jalur udara adalah sejauh 985 mil atau setara dengan 1.585 km. Sementara itu, rute terpendek antara Teheran dan Tel Aviv adalah 1.913 km lewat jalur darat. Meski demikian, tidak diketahui di mana lokasi persis Iran menembakkan rudalnya ke wilayah pendudukan. Militer Israel sendiri saat ini terus meluncurkan serangan. Kota Haifa juga turut menjadi target serangan hingga menciptakan ledakan di mana-mana. Pembangkit listrik yang ada di kota itu juga dilaporkan terbakar hingga mengalami kerusakan.
Iran dimiliki militer Iran mulai dari rudal balistik, rudal jelajah, dan drone yang dapat menyerang seluruh wilayah. Industri pertahanan negara tersebut memiliki kapasitas pengembangan dan manufaktur yang kuat. Jenderal Amerika Serikat Kenneth McKenzie pada tahun 2022 yang lalu mengatakan bahwa Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik yang dapat mencapai Tel Aviv. McKenzie juga mengatakan Iran telah membuat kemajuan luar biasa pada rudal balistik mereka. Persenjataan ini mencakup sistem jarak menengah yang dapat menjangkau Israel, Semenanjung Arab, atau Eropa Tenggara. Rudal-rudal ini diyakini memiliki kecepatan hipersonik, hulu ledak yang dapat bermanuver, umpan, dan alat bantu penetrasi. Selain memiliki rudal dengan jumlah banyak, Iran juga terus mengembangkan senjata nuklir. Langkah Tehran ini dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Meski demikian, Iran diyakini tak akan menggunakan senjata nuklirnya dalam waktu dekat. Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia di sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Jumat 13 Juni sempat memberikan pernyataan terbuka atas sikap Israel. Rusia menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum, norma, kesepakatan, aturan, dan apapun yang didasarkan pada interaksi beradab antar negara. Moskow juga memandang tindakan-tindakan Israel tersebut ditujukan untuk merusak berbagai upaya negosiasi yang sedang berlangsung, seperti untuk menurunkan ketegangan terkait program nuklir Iran yang aman. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya, mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Sementara banyak yang mempertanyakan akankah Rusia akan memberikan bantuan militer ke Teheran. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov meyakini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski Rusia dan Iran memiliki kerjasama politik yang serius, namun kerjasama tersebut lebih kepada bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Selain itu, menurutnya saat ini Rusia tengah berupaya meningkatkan hubungan dengan Barat, khususnya dengan Amerika Serikat. Militer Iran, Korps Garda Revolusi Republik Islam Iran mengonfirmasi serangan terbaru mereka hari ini, Senin 16 Juni 2025 pagi. Mereka mengklaim telah menargetkan sistem komando dan kontrol Israel dalam gelombang terakhir Operasi Janji Sejati 3. Serangan ini menandai dimulainya fase baru serangan rudal dengan intensitas dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Operasi dilakukan dengan metode inovatif dan memanfaatkan kemampuan intelijen dan peralatan, sehingga membuat sistem pertahanan berlapis milik pendudukan kewalahan. Bahkan menurut Iran, sistem pertahanan udara Israel saling menyerang. Meski Israel mendapat bantuan penuh dari Amerika Serikat dan Barat, namun rudal-rudal yang diluncurkan Iran diklaim tepat mengenai sasaran. Warga pendudukan dilaporkan banyak yang tewas dan mengalami luka-luka. Asalnya, kota-kota besar seperti Tel Aviv hingga Haifa turut menjadi target serangan besar-besaran Tehran. Dari Al-Mayadin, Iran menembakkan lebih dari 200 rudal ke Israel dalam serangannya selama 2 hari. Teheran mengklaim banyak dari rudal mereka yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Rudal yang melaju dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach 5 membuat Iron Dome kewalahan untuk mencegahnya. Diketahui gelombang baru serangan rudal Iran telah menghantam beberapa lokasi di wilayah yang diduduki pada Senin 16 Juni, mulai dari Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak, dan Petah Tikva yang memicu kepanikan.
Pemadaman listrik besar-besaran dilaporkan terjadi di seluruh wilayah tengah wilayah pendudukan. Hal itu mempersulit upaya penyelamatan dan tanggap darurat. Warga pun diminta untuk tetap dekat dengan daerah yang dilindungi dan segera memasuki tempat perlindungan. Pasalnya, ledakan keras terus terdengar di wilayah Palestina dan Haifa yang diduduki.